Tentu, mari kita pahami bersama tentang ekonomi wilayah dan ekonomi perkotaan. Memahami ekonomi wilayah dan perkotaan. Ekonomi wilayah, regional economics, adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis struktur, kinerja, dan keterkaitan antara berbagai wilayah atau sub-area di dalam suatu negara yang lebih besar. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana perekonomian subnasional ini beroperasi, bagaimana mereka saling berinteraksi, dan dampaknya terhadap pergerakan barang dan jasa, manusia, serta aliran uang atau modal. Sedangkan, ekonomi perkotaan, urban economics, secara spesifik berfokus pada karakteristik kota, masalah-masalah yang dihadapinya, interaksi antara kota dengan daerah-daerah di sekitarnya, serta penggunaan lahan. Kedua bidang ilmu ini sangat menarik karena mengintegrasikan elemen lokasi dan ruang ke dalam analisis ekonomi. Jika dalam ilmu ekonomi tradisional kita sering membahas tiga masalah pokok, apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk siapa diproduksi, maka ekonomi wilayah menambahkan unsur di mana, where. Penentuan lokasi menjadi krusial karena ikut menentukan tingkat efisiensi dalam kegiatan produksi dan distribusi. Singkatnya, ekonomi wilayah dan perkotaan ini menyandingkan ilmu ekonomi dengan geografi. Konsep dasar seperti utilitas dan maksimisasi keuntungan dalam ekonomi juga akan memperhitungkan lokasi geografis yang strategis. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut mengenai topik ini? Tentu, mari kita bahas mengapa ekonomi wilayah itu penting. Mengapa harus ada ekonomi wilayah? Ekonomi wilayah hadir karena beberapa alasan mendasar yang mencerminkan realitas aktivitas ekonomi kita. 1. Aktivitas ekonomi tidak terkonsentrasi. Pikirkan saja, perusahaan, orang, pabrik, bank, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya tidak hanya berada di satu titik. Mereka tersebar di berbagai lokasi, menciptakan jaringan yang kompleks. Ekonomi wilayah membantu kita memahami bagaimana sebaran ini memengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. 2. Kebutuhan akan pergerakan antar wilayah, produksi dan perbankan, misalnya, sangat bergantung pada perpindahan barang dan aliran uang antar wilayah. Sebuah produk mungkin dibuat di satu daerah, dirakit di daerah lain, dan dijual di daerah yang berbeda lagi. Ekonomi wilayah menganalisis bagaimana interkoneksi ini bekerja dan dampak efisiensinya. 3. Mobilitas konsumen dan pekerja. Konsumen dan pekerja juga perlu bergerak. Mereka harus berpindah ke wilayah atau area di mana barang dan jasa ditawarkan atau diproduksi. Ini menciptakan dinamika permintaan dan penawaran yang unik di setiap wilayah, yang menjadi fokus kajian ekonomi wilayah. 4. Kecenderungan tumbuhnya perkotaan, urban area. Kita melihat terus-menerus pertumbuhan area perkotaan. Kota-kota menjadi pusat magnet bagi aktivitas ekonomi, peluang kerja, dan kehidupan sosial. Ekonomi wilayah membantu kita memahami fenomena urbanisasi ini, tantangannya, dan bagaimana kota-kota berinteraksi dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Secara keseluruhan, ekonomi wilayah memberikan lensa penting untuk memahami bagaimana geografi dan lokasi memengaruhi keputusan ekonomi, pola pembangunan, dan interaksi antar wilayah dalam suatu negara. Mari kita jelajahi definisi kota dan beberapa konsep penting lainnya dalam ranah regional. Definisi kota dan konsep regional lainnya. Secara bahasa, ruang, space, merujuk pada celah atau area di antara dua objek. Namun, dalam konteks peraturan tata ruang, khususnya UU No 26/2007, ruang didefinisikan lebih komprehensif sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Ini adalah satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, di mana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau fungsional. Pembagian wilayah ini dapat dibagi menjadi 4 jenis utama. 1. Wilayah homogen, homogeneous region. Disebut juga wilayah formal, wilayah ini memiliki kesamaan karakteristik. Karakteristik tersebut bisa dari sisi ekonomi, demografi, atau geografi. Contoh, wilayah pantai utara Jawa Barat menunjukkan kesamaan topografi dan ekonomi pertanian padi. Wilayah Indonesia berdasarkan garis Wallace-Weber menunjukkan kesamaan fauna. Wilayah pembagian iklim Köppen menunjukkan kesamaan iklim. 2. Wilayah nodal merupakan wilayah yang ditandai dengan adanya pusat wilayah, inti, dan wilayah di sekitarnya, hinterland, di mana wilayah-wilayah tersebut saling terkoneksi dan berinteraksi. Ini juga sering disebut wilayah fungsional, functional region. Contoh, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi adalah contoh klasik dari wilayah nodal yang menunjukkan interaksi fungsional yang kuat. 3. Wilayah administratif. Ini adalah wilayah dengan batas yang ditentukan oleh kepentingan administrasi pemerintahan. Wilayah administratif ini juga sering disebut daerah otonom. Contoh, wilayah RT, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya adalah contoh nyata dari wilayah administratif. 4. Kawasan. Daerah adalah wilayah yang batasnya berupa aspek administratif. Kawasan adalah wilayah yang batasnya berupa aspek fungsional tertentu. Contoh, kawasan lindung, fungsinya untuk melindungi kelestarian lingkungan, atau kawasan budidaya, fungsi utamanya untuk dibudidayakan. Apakah ada aspek lain dari definisi kota atau konsep regional ini yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut? Baik, mari kita bahas perbedaan dan penggunaan istilah kota dan kawasan perkotaan, serta pengertian kota dari berbagai lingkup. Pengertian kota dan kawasan perkotaan. Istilah kota, city, dan kawasan perkotaan, urban, seringkali digunakan secara bergantian, meskipun sebenarnya memiliki nuansa makna yang sedikit berbeda. Kota biasanya digunakan untuk mendefinisikan tempat. Di sini, kota didefinisikan sebagai tempat dengan konsentrasi penduduk yang lebih padat dibandingkan area sekitarnya, karena adanya pemusatan kegiatan. Sedangkan perkotaan lebih sering digunakan untuk menunjukkan ciri atau sifat kota. Dalam konteks ini, perkotaan didefinisikan sebagai kawasan yang kegiatan utamanya bukan pertanian, dan menjadi pusat pemerintahan serta kegiatan perekonomian. Terkadang, kawasan perkotaan bahkan dapat meliputi wilayah yang lebih luas dari kota itu sendiri. Contohnya, kawasan metropolitan Bandung yang mencakup tidak hanya kota Bandung, tetapi juga kota Cimahi dan kawasan sekitarnya. Sebagai kebalikannya, jika kota adalah suatu tempat, maka kebalikannya adalah desa. Sementara itu, jika perkotaan adalah ciri atau sifat, maka kebalikannya adalah perdesaan, rural. Pengertian kota berdasarkan berbagai lingkup. Berdasarkan gambar yang Anda berikan, berikut adalah pengertian kota dari berbagai lingkup. Fisik, kota adalah suatu wilayah dengan wilayah terbangun, built-up area, yang lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Ini berarti, secara visual, bangunan dan infrastruktur lebih terkonsentrasi di area kota. Demografis, kota adalah suatu wilayah dengan konsentrasi penduduk yang lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Angka kepadatan penduduk menjadi indikator utama. Sosial, kota adalah suatu wilayah dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang heterogen. Artinya, penduduk kota berasal dari berbagai latar belakang formal-informal,
maju terbelakang, serta tradisional modern. Ekonomi, kota adalah suatu wilayah dengan kegiatan usaha yang sangat beragam, dan dominasinya berada di sektor non-pertanian. Industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain menjadi motor penggerak ekonominya. Administrasi, kota adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh garis batas kewenangan administrasi pemerintah daerah, Pemda. Ini merujuk pada wilayah yang secara hukum diakui sebagai sebuah kota. Statistik, kota adalah suatu wilayah yang statistik jumlah penduduknya sesuai dengan ukuran kriteria kota. Kriteria ini bisa bervariasi tergantung pada regulasi atau standar statistik yang digunakan. Ini menunjukkan bahwa definisi kota tidak tunggal, melainkan multidimensional, mencakup aspek fisik, demografi, sosial, ekonomi, administrasi, dan statistik. Apakah ada poin lain yang ingin Anda gali lebih dalam? Baik, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai kota dan karakteristiknya, termasuk klasifikasi kawasan perkotaan. Karakteristik kota dan klasifikasi kawasan perkotaan. Kota didefinisikan sebagai kawasan terbangun, built-up area, yang terletak saling berdekatan atau terkonsentrasi, dan meluas dari pusat hingga ke pinggiran. Secara geografis, kota didominasi oleh struktur binaan atau man-made structure. Perlu diingat bahwa fisik kota yang satu dengan yang lain bisa sangat berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti topografi tapak, kemiringan atau kontur lahan, bangunan, jenis dan kepadatan gedung-gedung, struktur non-bangunan, infrastruktur jalan, jembatan, dan lainnya, ruang terbuka, keberadaan taman, lapangan, atau area hijau. Kepadatan, seberapa padat pembangunan dan populasi di area tersebut. Iklim dan vegetasi, kondisi lingkungan alami yang ada. Estetika, desain dan tata letak kota yang membentuk citra visualnya. Secara sosial, kota akan selalu terdiri dari kelompok sosial masyarakat yang heterogen. Mengapa demikian? Karena kota terbentuk akibat konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja dengan latar belakang budaya dan intelektual yang berbeda-beda. Konsekuensinya, akan timbul karakteristik sosial yang beragam, seperti perbedaan antara formal-informal, modern terbelakang, modern kumuh, dan sebagainya. Keberagaman ini adalah ciri khas kehidupan kota. Dari sisi ekonomi, kegiatan utama di kota adalah non-pertanian yang berfokus pada produksi barang dan jasa. Sektor industri, perdagangan, jasa, dan keuangan menjadi tulang punggung perekonomian kota. Klasifikasi kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan gambar yang Anda berikan, berikut adalah klasifikasi kawasan perkotaan yang umum digunakan. Kawasan perkotaan kecil memiliki jumlah penduduk lebih dari 50.000 jiwa sampai dengan 100.000 jiwa. Kawasan perkotaan sedang memiliki jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa. Kawasan perkotaan besar memiliki jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Dan ada pula skala yang lebih besar. Kawasan metropolitan ditandai dengan minimal 1 juta penduduk dan biasanya terdiri dari beberapa kota yang saling terhubung, membentuk kawasan nodal atau fungsional. Contohnya seperti Jabodetabek. Kawasan megapolitan merupakan aglomerasi yang terdiri dari 2 atau lebih metropolitan yang saling berdekatan dan membentuk hubungan fungsional serta sistem yang kompleks. Ini adalah skala urbanisasi terbesar. Demikian penjelasan mengenai karakteristik kota dan klasifikasinya. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut?
Baik, mari kita bahas tentang pembagian wilayah administratif di Indonesia dan bagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan desa, serta beberapa poin penting dalam analisis produktivitas properti. Pembagian wilayah administratif dan kategori desa di Indonesia. Indonesia dibagi ke dalam beberapa tingkat wilayah administratif, yaitu provinsi, kabupaten, kota, yang dulunya disebut kotamadya, kecamatan, dan desa atau disebut dengan nama lain yang merupakan wilayah administratif terkecil. Setiap desa memiliki karakteristik sosial ekonomi, kondisi, dan akses ke fasilitas perkotaan, serta ciri dan tipologi lingkungan yang berbeda-beda. Karakteristik ini akan terus berubah seiring dengan kemajuan tingkat pembangunan di suatu desa. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki sistem untuk menggolongkan suatu desa ke dalam kategori desa perkotaan atau desa perdesaan. Untuk menggolongkan desa perkotaan, BPS menggunakan 3 indikator utama sebagai ukurannya, yaitu 1. Kepadatan penduduk PERSQUAREKILOMETER, KPD. 2. Persentase rumah tangga pertanian, PLT. 3. Keberadaan atau akses untuk mencapai fasilitas perkotaan, AFU. Masing-masing kategori indikator tersebut dibuat scoring atau penilaian. Desa-desa yang mempunyai total skor 9 atau lebih ditetapkan sebagai desa perkotaan. Sebaliknya, desa-desa dengan total skor kurang dari 9 ditetapkan sebagai desa perdesaan. Analisis produktivitas aset properti dalam ekonomi wilayah dan perkotaan, EWP. Dalam konteks ekonomi wilayah dan perkotaan, EWP, ada 3 hal penting yang perlu dianalisis untuk menentukan produktivitas aset atau properti. 1. Fisik properti, ini berkaitan dengan karakteristik fisik bangunan atau lahan itu sendiri. 2. Legal property, aspek legal properti sangat penting. Ini terkait dengan keabsahan kepemilikan, zonasi lahan, peruntukan, dan kesesuaian properti dengan perencanaan kota. Poin ini akan dibahas secara mendalam dalam EWP. 3. Lokasi properti. Lokasi properti sangat dipengaruhi oleh bentuk dan struktur kota. Aspek ini juga merupakan cakupan penting dalam EWP. Selain itu, permintaan aset atau properti dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, potensi permintaan properti semakin tinggi. Jumlah pekerja, ketersediaan lapangan kerja menarik orang untuk tinggal, sehingga meningkatkan permintaan properti. Jumlah pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat memengaruhi daya beli dan kemampuan untuk memiliki atau menyewa properti. Poin-poin ini akan dibahas lebih lanjut dalam teori pertumbuhan kota dalam EWP. Terakhir, konsep harga tanah dan faktor-faktor yang memengaruhinya juga akan dibahas secara spesifik dalam sub-bidang ekonomika lahan dalam EWP. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui lebih lanjut mengenai topik ini? Baik,
Mari kita bahas secara komprehensif tentang analisis ekonomi basis, economic based analysis, yang sangat relevan dalam memahami perekonomian lokal, khususnya dalam konteks pasar properti. Analisis ekonomi basis. Dalam analisis pasar, pemahaman yang mendalam tentang ekonomi lokal, kota, di mana properti berada sangatlah penting. Salah satu alat analisis yang digunakan untuk memahami perekonomian lokal ini adalah economic based analysis. Inti dari analisis ekonomi basis adalah untuk mengetahui apa sektor unggulan dari sebuah kota yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Terkait analisis pasar, pemahaman ini krusial untuk melakukan forecasting lapangan kerja dan jumlah penduduk yang pada akhirnya akan memengaruhi permintaan properti. Interaksi antara area lokal, kota, dengan area yang lebih luas, seperti kawasan nodal, provinsi, atau negara, akan menentukan pertumbuhan jangka panjang, long-term growth, area tersebut. Dengan memahami interaksi ini, kita bisa melakukan perkiraan employment, lapangan kerja, dan population, jumlah penduduk, sebagai faktor fundamental dari permintaan properti. Berikut adalah langkah-langkah dalam economic based analysis. 1. Identifikasi area. Lokal area adalah wilayah geografis yang lebih kecil di mana properti berada. Biasanya adalah sebuah kota atau bagian kota tertentu. Parent area adalah wilayah geografis yang lebih luas dan melingkupi lokal area. Biasanya adalah wilayah nodal, provinsi, atau negara. 2. Identifikasi sektor basis dan non-basis. Lokal area akan berinteraksi dengan parent area, di mana terjadi arus uang dan barang. Sektor di dalam lokal area dapat dibagi menjadi dua jenis. Sektor basis adalah sektor yang outputnya, barang dan jasa, tidak hanya melayani wilayah itu sendiri, tetapi juga melayani wilayah lain dalam parent area. Sektor ini menjadi penentu pertumbuhan sebuah kota karena membawa uang dari luar ke dalam ekonomi lokal. Sektor non-basis, sebaliknya, sektor non-basis hanya melayani kebutuhan lokal area saja. Kegiatan sektor non-basis muncul untuk mendukung kebutuhan sektor basis dan penduduk lokal. Setelah memahami definisi ini, langkah selanjutnya adalah menentukan mana pekerja sektor basis dan mana yang bukan. Ada beberapa cara untuk melakukannya. 1. Whole industry, semua pekerja di industri yang dianggap basis adalah pekerja sektor basis. Misalnya, industri manufaktur, perdagangan grosir, wholesaling, atau pekerjaan pemerintah federal dapat dianggap sebagai sektor basis. 2. Major employees, pekerja di perusahaan dengan total pekerja minimal sejumlah tertentu dianggap pekerja sektor basis. Ini adalah pendekatan berdasarkan ukuran perusahaan. 3. Refined list of major employees. Cara nomor 3 ini adalah perbaikan dari cara sebelumnya, di mana hanya sebagian pekerja yang masuk kategori sektor basis. Pertimbangannya adalah berapa proporsi produksi yang ditujukan untuk melayani kebutuhan lokal dan berapa yang untuk parent area. 4. Location quotient, LQ. Ini adalah metode kuantitatif yang membandingkan konsentrasi suatu industri di lokal area dengan konsentrasi rata-rata industri yang sama di parent area. Jika LQ lebih besar dari 1, maka industri tersebut dianggap sebagai basis. 3. Pertumbuhan pekerja sektor basis, model Hoyt. Saat jumlah pekerja di sektor basis bertambah, jumlah pekerja secara keseluruhan di lokal area juga akan bertambah, namun dengan penambahan yang lebih besar. Inilah yang disebut dengan employment multiplier. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan model Hoyt yang digambarkan dengan rumus-rumus berikut. Model Hoyt, misalnya, di dalam sebuah kota ada dua jenis sektor, yaitu sektor basis atau utama, E_B, dan sektor non-basis, E_NB. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja total, E_T, juga merupakan akumulasi dari kedua jenis sektor ini, E_T sama dengan E_B plus E_NB. Jumlah tenaga kerja di sektor non-basis, E_NB, adalah sejumlah proporsi tertentu, A, dari total tenaga kerja, E_T. E_NB, sama dengan A_T. Maka, persamaan pertama bisa disubstitusikan. E_T sama dengan E_B plus A_T. Dengan memindahkan A_T ke sisi kiri. E_T, A_T sama dengan E_B. E_T, 1A, sama dengan E_B. Sehingga, total tenaga kerja, E_T,
dapat dinyatakan sebagai E garis bawah T sama dengan frak 1a. E garis bawah B. Dari sini, kita bisa melihat dampak perubahan pada sektor basis terhadap total tenaga kerja. Delta E garis bawah T sama dengan frak 1a. Delta E garis bawah B. Selain itu, jumlah penduduk kota, P, adalah 1R kali jumlah tenaga kerja total, di mana R adalah proporsi pekerja dibandingkan keseluruhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja. P sama dengan frak 1L. E garis bawah T. Maka, perubahan jumlah penduduk, delta P, dapat dihitung sebagai delta P sama dengan frak 1a L. Delta E garis bawah B. Employment multiplier, K, dan population multiplier, K. Nilai frak 1a dalam persamaan tersebut mempunyai nilai lebih dari 1, sehingga merupakan employment multiplier, K. Ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu pekerja di sektor basis akan menciptakan lebih dari satu pekerjaan total di kota. Nilai frak 1a R adalah population multiplier, K. Ini menunjukkan dampak penambahan pekerja sektor basis terhadap total populasi. Kita juga bisa mendefinisikan A sebagai rasio pekerja non-basis terhadap total pekerja, A sama dengan frak NB, T. Sehingga, K sama dengan frak TB, dan K sama dengan frak TL times B, sama dengan frak KL. Contoh perhitungan, misalnya, total tenaga kerja, T, sama dengan 197.000. Pekerja sektor basis, B, sama dengan 30.500. Pekerja sektor non-basis, NB, sama dengan 166.500. Proporsi pekerja terhadap penduduk, R, sama dengan 45%, pukul 0,45. Maka, employment multiplier, K, dan population multiplier, K-nya adalah sebagai berikut, K sama dengan frak TB, sama dengan frak 197.000, 30.500. Sama dengan 6.459 K sama dengan frak KL. Sama dengan frak 6.459, pukul 0,45. Sama dengan 14.353. Penerapan multiplier untuk forecasting. Setelah kita mengetahui employment multiplier, K, dan population multiplier, K, setiap perubahan, kenaikan atau penurunan, jumlah pekerja sektor basis bisa dijadikan dasar forecasting perubahan jumlah pekerja total dan jumlah penduduk, delta E garis bawah T sama dengan K times delta E garis bawah B. Delta P sama dengan K times delta E garis bawah B. Contoh, misal sebelumnya kita memperoleh K sama dengan 6.459 dan K sama dengan 14.353. Bila terjadi kenaikan pekerja di sektor basis sebesar 4.000 orang, delta E garis bawah B sama dengan 4.000, maka jumlah pekerja total akan bertambah. Delta E garis bawah T sama dengan 4.000 times 6.459 sama dengan 25.836 orang. Jumlah penduduk akan bertambah. Delta P sama dengan 4.000 times 14.353 sama dengan 57.412 dibulatkan menjadi 57.413 orang. Analisis ekonomi basis ini memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dinamika pertumbuhan kota dan memproyeksikan kebutuhan di masa depan, terutama untuk pasar properti.
Baik, mari kita fokus pada location quotient, LQ, sebagai salah satu teknik penting dalam analisis ekonomi basis untuk mengidentifikasi sektor unggulan. 1. Location quotient, LQ. Produk ekspor adalah hasil dari sektor basis, karena sektor ini menjual barang dan jasa keluar wilayah lokal, membawa pemasukan dari luar. Sedangkan sektor non-basis hanya melayani permintaan penduduk di dalam kota itu sendiri. Lalu, bagaimana cara menentukan apakah suatu sektor adalah sektor basis atau non-basis? Salah satu teknik yang paling umum digunakan adalah location quotient, LQ, atau koefisien lokasi. Formula location quotient, LQ, LQ garis bawah I sama dengan frak E garis bawah I. E garis bawah L, E garis bawah IN. E garis bawah N, sama dengan frak Y garis bawah I. Y garis bawah L, Y garis bawah IN, Y garis bawah N, di mana LQ, location quotient E, jumlah tenaga kerja Y, jumlah output atau pendapatan atau PDB atau PDRB, produk domestik regional bruto, I. Sektor tertentu, misalnya, industri tekstil, industri makanan, DL, L. Kota atau daerah tertentu, yaitu, lokal area yang sedang dianalisis, N. Daerah yang lebih luas, misal provinsi atau nasional, paren area sebagai pembanding. Interpretasi hasil LQ. Jika LQ lebih besar dari 1, maka sektor tersebut adalah sektor basis. Ini berarti konsentrasi tenaga kerja atau output di sektor tersebut di lokal area, L, lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi rata-rata di paren area, N. Surplus produksi ini diasumsikan diekspor keluar wilayah. Jika LQ, L1, maka sektor tersebut adalah sektor non-basis. Ini berarti konsentrasi tenaga kerja atau output di sektor tersebut di lokal area, L, sama atau lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi rata-rata di paren area, N. Artinya, sektor ini hanya melayani kebutuhan internal wilayah tersebut. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan LQ. Penting untuk memahami bahwa metode LQ ini memiliki beberapa asumsi. 1. Pola konsumsi antar wilayah adalah sama. Diasumsikan bahwa masyarakat di lokal area dan paren area memiliki pola pengeluaran yang mirip untuk barang dan jasa. 2. Produktivitas pekerja antar wilayah juga sama. Diasumsikan bahwa efisiensi atau output per pekerja di sektor yang sama tidak berbeda jauh antara lokal area dan paren area. 3. Output industri yang sama di setiap wilayah adalah homogen. Produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu industri diasumsikan memiliki kualitas dan jenis yang sama di semua wilayah. 4. Paren area tidak melakukan perdagangan dengan wilayah lain. Ini adalah asumsi yang paling kuat dan seringkali tidak realistis, namun diperlukan untuk menyederhanakan perhitungan bahwa semua ekspor lokal area hanya ditujukan ke paren area. Bagaimana membagi pekerja sektor basis dan non-basis berdasarkan LQ? Saat sektor tersebut non-basis, LQ, L1. Semua pekerja di sektor tersebut dianggap sebagai pekerja non-basis. Saat sektor tersebut basis, LQ lebih besar dari 1. Sebagian pekerja dianggap sebagai pekerja basis, dan sebagian lainnya dianggap sebagai pekerja non-basis. Bagaimana pembagiannya? Misal, nilai I-nya adalah 1 plus X, maka sebesar frak X, 1 plus X, bagian adalah pekerja basis, dan frak 1 plus X, bagian adalah pekerja non-basis. Contoh perhitungan location quotient, LQ. Mari kita lihat tabel contoh perhitungan LQ. Sektor 1. Pekerja di kota X, 2. Proporsi industri di XTHD total, 3. Pekerja di negara Y, 4. Proporsi industri di YTHD total, 5. LQ, 6, sama dengan 3, tanda bagi 5. Keterangan, industri dasar dan kimia, 96.250, 11,99%, 2.860.120, 13,00%, 0,92, non-basis, industri alat berat, 64.780, 8,07%, 2.201.235, 10,01%, 0,81. Semua pekerja, 64.780, di industri alat berat adalah pekerja non-basis. Industri otomotif, 72.230, 9,00%.
2.418.005, 10,99%. 0,82. Non-basis, industri tekstil dan garmen, 120.550, 15,01%. 2.640.090, 12,00%. 1,25. Sektor basis daerah tersebut adalah industri tekstil dan garmen. Industri makanan, 96.090, 11,97%. 3.076.557, 13,99%. 0,86. Non-basis, industri rokok, 160.800, 20,03%. 2.640.886, 12,01%. 1,67. Sektor basis daerah tersebut adalah industri rokok, 64.513, 0,67, 1,67 times 160.800 adalah pekerja basis, sedangkan 96.287 adalah pekerja non-basis. Industri peralatan rumah tangga, 88.120, 10,97%. 2.970.002, 13,50%. 0,81. Non-basis, industri lainnya, 104.120, 12,97%. 3.190.994, 14,51%. 0,89. Non-basis, jumlah, 802.940, 100,00%. 21.997.889, 100,00%. Analisis contoh, industri tekstil dan garmen, LQ sama dengan 1,25, lebih dari 1. Ini menunjukkan bahwa industri ini adalah sektor basis di kota X. Industri rokok, LQ sama dengan 1,67, lebih dari 1. Ini juga menunjukkan bahwa industri ini adalah sektor basis di kota X. Untuk industri rokok, karena I-nya adalah 1,67, yang bisa ditulis sebagai 1 plus 0,67, maka proporsi pekerja basis sama dengan frak X 1 plus X. Sama dengan frak 0,67, 1 plus 0,67. Sama dengan frak 0,67, 1,67, approx 0,401. Jumlah pekerja basis sama dengan 0,401 times 160.800, approx 64.513 orang. Jumlah pekerja non-basis sama dengan 160,800 sampai 64,513 sama dengan 96.287 orang, atau 1,1,67 times 160.800. Metode LQ ini memberikan cara kuantitatif untuk mengidentifikasi sektor-sektor kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Baik, mari kita selami pembahasan mengenai bentuk dan struktur kota dari berbagai pendekatan. Pertemuan 4, bentuk dan struktur kota. Bentuk kota, urban form, adalah karakteristik fisik kota, antara lain bentuk, ukuran, kepadatan, dan konfigurasi tempat tinggal secara menyeluruh. Sementara itu, struktur kota, urban structure, yang masih berkaitan erat dengan urban form, merupakan pola atau susunan blok, jalan, bangunan, ruang terbuka, dan sebagainya. Bentuk kota dan struktur kota yang satu berbeda dengan yang lain karena dipengaruhi oleh beberapa unsur pembentuknya.
Unsur pembentuk struktur tata ruang kota, Kevin Lynch 1960. 4. Jalur, rute atau jalan di mana orang-orang berpindah-pindah dalam sebuah kota. Tepi, pembatas atau pemisah suatu kota dengan wilayah lain. Bisa berupa garis batas, pantai, dinding, dan sebagainya. Distrik, kawasan, distrik. Bagian terbesar dalam sebuah kota. Merupakan tempat yang mempunyai karakteristik yang sama seperti area bisnis, tempat bekerja, hiburan, permukiman, dan sebagainya. Node, simpul. Simpul, pertemuan di antara beberapa jalan dalam sebuah kota berikut bangunan di sekelilingnya yang memberikan ciri khas. Ini adalah titik-titik fokus atau persimpangan penting. Landmark, tenggaran, bangunan atau objek yang membangun citra tertentu sehingga mudah dikenali dan diingat. Bentuk dan struktur internal kota. Ada beberapa pendekatan untuk menjelaskan bentuk dan struktur internal kota. A. Pendekatan ekologikal, teori klasik urbanisasi. Pendekatan ini melihat kota sebagai organisme hidup yang tumbuh dan berkembang. Concentric zone model, model zona konsentris. Dikenalkan oleh sosiolog E.W. Burgess. Menurut teori ini, sebuah kota tumbuh dari pusat kemudian menyebar melingkar seperti tumbuhnya batang kayu. Ukuran cincin bisa berbeda-beda. Zona-zona. 1. CBD, Central Business District. Pusat kota, aktivitas komersial dan bisnis utama. 2. Zone in Transition, area transisi, tempat industri dan perumahan dengan kualitas rendah. Sering dihuni oleh imigran baru. 3. Zone of Working Class Homes, dihuni oleh keluarga working class yang sudah stabil, seringkali rumah teras atau row house. 4. Zone of Better Residence, perumahan yang lebih besar untuk keluarga middle class. 5. Commuters Zone, tempat komuter tinggal, sudah di luar area kota, biasanya permukiman pinggir kota. Sektoral model, model sektoral. Dikenalkan oleh ahli ekonomi lahan, Homer Hoyt, tahun 1939. Menurut model ini, sektor-sektor tertentu akan berkembang di area tertentu, memanjang dari pusat kota dalam bentuk sektor atau irisan. Bisa karena faktor lingkungan, jalur transportasi utama, atau daya tarik lainnya. Sektor-sektor. 1. Central Business District, CBD. 2. Transportation and Industry, sektor yang mengikuti jalur transportasi utama. 3. Low Income Residential, kawasan permukiman berpenghasilan rendah. 4. Middle Class Residential, kawasan permukiman berpenghasilan menengah. 5. High Income Residential, kawasan permukiman berpenghasilan tinggi, seringkali di sepanjang rute yang paling menarik. Multiple Nuclei Model, model inti ganda. Dikenalkan oleh ahli geografi C.D. Harris dan E.L. Ullman, tahun 1945. Menurut model ini, sebuah kota adalah struktur yang kompleks dan punya lebih dari satu pusat aktivitas. Kota tidak hanya tumbuh dari satu CBD, tetapi akan muncul titik-titik pemusatan lain seperti pelabuhan, bandara, universitas, dan pusat bisnis lainnya. Titik-titik pemusatan itu akan menarik aktivitas-aktivitas spesifik di sekelilingnya. Misalnya, universitas akan menarik tempat tinggal masyarakat berpendidikan tinggi, toko buku, percetakan, DSB. Bandara akan menarik bisnis hotel, pergudangan, DSB. Zona-zona. 1. CBD, Central Business District. 2. Wholesale Light Manufacturing. 3. Low Income Residential. 4. Middle Class Residential. 5. High Income Residential. 6. Heavy Manufacturing. 7. Outlying Business District. 8. Residential Suburb. 9. Industrial Suburb. Peripheral Model, model perifer. Dikenalkan oleh John C. Harris sebagai modifikasi dari Multiple Nuclei Model. Menurut model ini, urban area terdiri dari pusat kota yang dikelilingi oleh suburban residential dan service node yang dihubungkan dengan jalan lingkar, beltway. Titik-titik pemusatan yang memberikan layanan baik bagi konsumen maupun bisnis di sekitar beltway disebut edge cities. B. Pendekatan ekonomi. Pendekatan ini menjelaskan struktur ruang kota berdasarkan kekuatan ekonomi, khususnya sewa lahan. Teori sewa lahan, monosentris. Struktur ruang kota dapat dijelaskan melalui teori sewa lahan. Setiap peruntukan lahan di perkotaan mempunyai bit rent function sendiri-sendiri. Bit rent function adalah fungsi atau garis yang menggambarkan hubungan antara nilai sewa yang bersedia dibayarkan, willingness to pay, dengan jarak tempat itu terhadap pusat kota, CBD.
Nilai sewa tersebut menggambarkan willingness to pay dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya, termasuk biaya transportasi, yang dikeluarkan. Masing-masing peruntukan lahan mempunyai function yang berbeda dan ditunjukkan dengan gradien, kemiringan kurva, yang berbeda-beda. Peruntukan lahan ini pada akhirnya akan memegang prinsip maksimalisasi profit. Urutan gradien, dari yang paling curam ke paling landai. CBD, komersial, industri, residensial, agrobisnis, pertanian. Dengan adanya konsep ini, sebuah kota akan terbagi menjadi beberapa struktur melingkar, di mana di pusat kota adalah peruntukan lahan dengan gradien yang curam, misalnya komersial, dan diikuti peruntukan lahan dengan gradien yang lebih landai seiring menjauh dari pusat. Faktor-faktor yang memengaruhi harga, sewa lahan, kasus real. Untuk kasus real, dunia nyata, harga atau sewa lahan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang utamanya adalah aksesibilitas. Tanah-tanah di sepanjang jalan utama nilainya lebih tinggi. Tanah-tanah yang berlokasi di persimpangan lebih tinggi lagi. Nilai tanah juga dipengaruhi oleh jarak dari pusat aktivitas, pusat perbelanjaan, stasiun K. Fisik properti, aspek legal, kepemilikan, zonasi, sumber daya alam, SDA, di lokasi tersebut, dan lain-lain. C. Pendekatan morfologi. Pendekatan ini menjelaskan struktur ruang kota dari penampakan atau morfologinya seperti bentuk, sape, pola jalan, dan perubahan penggunaan lahan. Bentuk kota dari sisi sape. Ada kota yang berbentuk kompak, tidak terpisah-pisah, maupun tidak kompak, terpisah oleh penampakan bukan perkotaan. Dari sisi ini, ada kota yang berbentuk segi empat, grid, bulat, radial, konsentris, pita, linear, bintang, tidak berpola, irregular, dan sebagainya. Pola jalan sebagai indikator morfologi kota. 1. Irregular system. Sistem jalan ini tidak teratur, baik lebar maupun arahnya. Khas untuk kota-kota tua atau yang tumbuh secara organik. 2. Radial concentric system. Sistem jalan ini membentuk pola jaring laba-laba dengan pusat yang merupakan kegiatan utama. Mirip dengan model konsentris Burgess. 3. Rectangular grid system. Jalan-jalannya lurus dan perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Khas untuk perencanaan kota yang modern atau kolonial. Transformasi lahan, rural-urban fringe. Robin Prior melihat adanya transformasi gradual dari kota ke desa. Semakin jauh dari real urban, kota sejati, dan semakin dekat dengan real rural, pedesaan sejati, makin kabur penampakan kekotaannya dan semakin jelas kedesaannya. Zona peralihan, di tengah-tengah real urban dan real rural, disebut daerah rural urban fringe, pinggiran kota desa. Di daerah fringe ini, proporsi penggunaan lahan perkotaannya seimbang dengan proporsi penggunaan lahan perdesaan. Subzona rural urban fringe, RUSUM. 1. Inner fringe, ditandai banyaknya konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian, sehingga lahan non-agrarisnya mendominasi. Berbatasan langsung dengan kota. 2. Outer fringe, lahan agrarisnya masih dominan, walaupun ada konversi lahan kedesaan menjadi kekotaan, tetapi intensitasnya masih rendah. 3. Urban shadow zone, zona dengan elemen-elemen morfologi kekotaan yang mulai menyusup, namun masih sangat sedikit. Berbatasan langsung dengan real rural. Urban sprawl, transformasi lahan yang diuraikan tadi adalah fenomena urban sprawl. Urban sprawl berupa tumbuhnya kawasan pinggiran ini terjadi karena proses suburbanisasi, ruralisasi, perpindahan penduduk dan aktivitas dari pusat kota ke pinggiran, dan redistribusi kegiatan ekonomi. Urban sprawl adalah proses perluasan, perembetan kawasan terbangun kota ke arah luar sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perkotaan, seringkali tidak terencana dan dengan kepadatan rendah. Bentuk urban sprawl. 1. Perembetan konsentris, concentric development, low density continuous development. Perembetan terjadi perlahan-lahan pada semua sisi luar kota, membentuk cincin yang meluas. 2. Perembetan memanjang, ribbon development, linear development, axial development. Perembetannya tidak merata, melainkan memanjang di sepanjang jalur transportasi utama, seperti jalan raya. 3. Perembetan meloncat, leapfrog development, checkerboard development. Perkembangan lahan kota terjadi berpencar secara sporadis dan tumbuh di tengah-tengah lahan pertanian yang belum terbangun, meninggalkan area kosong di antaranya. Demikianlah penjelasan mendalam mengenai bentuk dan struktur kota dari berbagai pendekatan.
Alhamdulillah. Baik, mari kita bahas materi pertemuan 6 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW, yang mencakup pendekatan, paradigma baru, serta proses dan produk perencanaan perkotaan. Pertemuan 6, Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW. Konsep perencanaan kota, esensi perencanaan kota. Perencanaan secara umum adalah penetapan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya, menurut Ricky W. Griffin. Dalam konteks kota, perencanaan kota adalah upaya untuk menyiapkan dan mengantisipasi kondisi kota di masa depan, dengan fokus pada aspek spasial dan tata guna lahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kota. Perencanaan ini merupakan intervensi terhadap pertumbuhan kota yang terjadi akibat peningkatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak terkendali. Intervensi pemerintah. Pemerintah perlu melakukan intervensi dalam perencanaan kota yang meliputi penggunaan lahan, layanan umum, prasarana. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam intervensi ini adalah regulasi, peraturan dan undang-undang, fiskal, kebijakan anggaran dan pajak. Penyediaan langsung, pemerintah membangun atau menyediakan fasilitas secara langsung. Tanpa intervensi ini, dapat timbul berbagai masalah, seperti penggunaan ruang yang tidak tertib, menurunnya layanan prasarana, misalnya transportasi, air bersih, DSB, menurunnya kualitas bangunan dan lanskap kota. Penataan ruang. Penataan ruang terdiri dari 3 komponen utama. 1. Perencanaan tata ruang, proses penyusunan rencana tata ruang. 2. Pemanfaatan ruang, implementasi dari rencana tata ruang. 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, mekanisme untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai rencana. Pengendalian pemanfaatan ruang. Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang meliputi peraturan zonasi, aturan detail tentang penggunaan dan pemanfaatan ruang di setiap zona. Perizinan pemanfaatan ruang, proses pemberian izin untuk kegiatan pembangunan atau penggunaan lahan. Insentif dan disinsentif, dorongan atau hambatan ekonomi untuk mengarahkan perilaku pemanfaatan ruang. Sanksi, hukuman bagi pelanggaran ketentuan tata ruang. Produk perencanaan tata ruang. Produk perencanaan tata ruang dapat dibagi menjadi 2 tingkatan utama. Rencana umum, RTRW, rencana tata ruang wilayah. Ini adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dan komprehensif untuk suatu wilayah, provinsi, kabupaten, atau kota. Rencana rincin, RDTR, rencana detail tata ruang. Ini adalah perencanaan yang lebih rinci dan spesifik dari RTRW. RTRW Kota menjabarkan RTRW Provinsi, yang berarti rencana di tingkat kota harus selaras dengan rencana di tingkat provinsi. Memuat tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kota. Rencana struktur ruang dan pola ruang kota. Penetapan kawasan strategis. Arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Rencana struktur ruang kota mencakup sistem perkotaan, hierarki pusat-pusat kota, dan jaringan prasarana, seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air, dan sistem infrastruktur lainnya. Rencana pola ruang kota merujuk pada distribusi peruntukan ruang yang terbagi menjadi kawasan lindung, area yang ditetapkan untuk kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Kawasan budidaya, area yang diperuntukkan bagi pemanfaatan sumber daya dan berbagai kegiatan pembangunan, seperti permukiman, industri, perdagangan, dan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, merupakan perencanaan rinci tata ruang pada tingkat kabupaten, kota. Mencakup kawasan perkotaan, perdesaan, dan juga wilayah yang melintasi batas administrasi. Yang terpenting, RDTR ini secara langsung mencakup peraturan zonasi.
Peraturan zonasi. Konsep. Peraturan zonasi berfungsi untuk mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan-ketentuannya untuk setiap blok atau zona di dalam kota. Ketentuan dasar dalam peraturan zonasi meliputi kegiatan dan penggunaan lahan, jenis aktivitas dan penggunaan lahan yang diizinkan atau dilarang. Intensitas pemanfaatan ruang, seberapa padat dan tinggi suatu bangunan atau area boleh dibangun. Tata bangunan, aturan mengenai desain, bentuk, dan karakteristik fisik bangunan. Prasarana dan sarana minimum, persyaratan fasilitas dasar yang harus tersedia. Kegiatan dan penggunaan lahan, klasifikasi. Klasifikasi penggunaan lahan dalam zonasi. Diizinkan. Kegiatan atau penggunaan lahan yang secara umum diperbolehkan. Terbatas. Kegiatan atau penggunaan lahan yang diizinkan dengan batasan tertentu, misalnya, hanya untuk skala kecil, atau di jam-jam tertentu. Bersyarat. Kegiatan atau penggunaan lahan yang diizinkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya, harus ada AMDAL, atau persetujuan tetangga. Tidak diizinkan. Kegiatan atau penggunaan lahan yang sama sekali tidak diperbolehkan di zona tersebut. Intensitas pemanfaatan ruang. Ini adalah kontrol terhadap kepadatan pembangunan. KDH, koefisien dasar hijau. Persentase minimum area lahan yang harus berupa ruang terbuka hijau. KLB, koefisien lantai bangunan. Rasio total luas lantai bangunan terhadap luas lahan. Mengatur total luas bangunan yang bisa dibangun. KDB, koefisien dasar bangunan. Persentase maksimum luas dasar bangunan terhadap luas lahan. Mengatur seberapa banyak lahan yang boleh tertutup bangunan di lantai dasar. Tata bangunan. Aspek-aspek yang diatur dalam tata bangunan meliputi ketinggian bangunan, batas maksimum tinggi bangunan. GSB, garis sempadan bangunan. Jarak minimum bangunan dari batas jalan atau batas properti. Tampilan bangunan, aturan mengenai gaya arsitektur, warna, atau material yang diizinkan. KTB, koefisien tapak basement. Rasio luas basement terhadap luas lahan. Jarak antar bangunan, aturan untuk menjaga privasi, sirkulasi udara, atau pencahayaan antar bangunan. Demikianlah ringkasan dari materi pertemuan 6 mengenai RT/RW dan konsep perencanaan kota. Baik, mari kita bahas materi pertemuan 7 mengenai Highest and Best UC, HBU, dan kaitannya dengan tata kota dalam analisis properti. Pertemuan 7, Highest and Best UC, HBU. Tata kota dalam analisis HBU. Review HBU, Highest and Best UC. HBU adalah penggunaan paling mungkin dan optimal dari suatu aset yang menghasilkan nilai tertinggi. Penggunaan ini harus memenuhi 4 kriteria utama, legal, fisik memungkinkan, didukung kebutuhan pasar, dan layak secara finansial. Pengertian HBU. HBU digunakan untuk estimasi nilai pasar aset, kecuali aset keuangan. Ini berarti, dalam penilaian properti, penilai harus mempertimbangkan bagaimana properti tersebut dapat digunakan secara paling menguntungkan. Penilaian HBU harus berdasarkan data pasar, sesuai standar seperti SPI 101. Hasil HBU harus dilaporkan dalam laporan penilaian, termasuk definisi nilai pasar dan rujukan terhadap HBU yang ditetapkan. Kriteria HBU. HBU harus memenuhi 4 syarat secara berurutan. 1. Legalitas, legally permissible. Penggunaan tersebut harus diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan tata ruang yang berlaku. 2. Fisik memungkinkan, physically possible. Properti secara fisik mampu mengakomodasi penggunaan tersebut, ukuran, topografi, akses, DL. 3. Layak secara ekonomi, financially feasible. Penggunaan tersebut harus menghasilkan keuntungan atau pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan pembangunan, serta memberikan pengembalian yang wajar.
4. Memberikan nilai tertinggi, maksimally produktif. Dari semua penggunaan yang memenuhi 3 kriteria di atas, dipilih yang menghasilkan nilai paling tinggi bagi pemilik properti. Aspek legal dalam HBU dan zonasi. Aspek legal dalam HBU sangat terkait erat dengan rencana detail tata ruang, RDTL. Properti yang akan dianalisis HBU-nya harus sesuai zonasi, peruntukan lahan, misalnya permukiman, komersial, industri, harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam RDTL. Memenuhi intensitas ruang, ini mencakup koefisien dasar bangunan, KDB, koefisien lantai bangunan, KLB, dan koefisien dasar hijau, KDH, yang diizinkan di zona tersebut. Sesuai tata bangunan, meliputi garis sempadan bangunan, GSB, ketinggian bangunan yang diizinkan, jarak antar bangunan, dan tampilan arsitektur yang ditetapkan. Perubahan tata ruang. Jika izin pemanfaatan ruang, misalnya IMB, tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang baru disahkan, izin tersebut dapat dibatalkan. Namun, berdasarkan UU 26/2007 Pasal 37, pemerintah wajib memberikan ganti kerugian kepada pemilik properti jika terjadi pembatalan izin atau perubahan rencana tata ruang yang merugikan. Tata kota dalam penyesuaian penilaian. Pelanggaran tata kota. Pelanggaran tata kota adalah tindakan yang melanggar rencana tata ruang. Contohnya, pembangunan bangunan tanpa izin, IMB. Perubahan fungsi bangunan tanpa izin, misalnya, rumah tinggal diubah jadi toko tanpa izin. Pemanfaatan ruang publik secara ilegal. Tindakan pencemaran lingkungan yang melanggar ketentuan tata ruang. Sanksi pelanggaran. Pelanggaran tata ruang dapat dikenakan pidana penjara dan denda, dengan denda maksimal bisa mencapai 8 miliar rupiah. Untuk korporasi, sanksi denda bisa ditambah sepertiga, serta pencabutan izin usaha dan status badan hukum. Biaya pengurusan dan denda IMB. Biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, IMB, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas bangunan, indeks fungsi bangunan, misalnya, fungsi hunian, komersial, industri. Indeks lokasi, tarif dasar yang ditetapkan pemerintah daerah. Denda jika terjadi pelanggaran, misalnya membangun tanpa IMB atau tidak sesuai IMB, bisa mencapai nilai yang signifikan, contohnya hingga 50 juta rupiah di DKI Jakarta. Penyesuaian fisik dalam penilaian. Jika suatu bangunan tidak sesuai dengan IMB yang dikeluarkan, biaya renovasi atau penyesuaian untuk membuatnya sesuai akan mengurangi nilai properti. Contoh, jika bangunan seharusnya 200 meter persegi tetapi realitanya 300 meter persegi, maka biaya untuk merobohkan atau merenovasi kelebihan luas tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang nilai. Nilai properti akan dihitung setelah dikurangi penyusutan dan biaya renovasi yang diperlukan. Jika pelanggaran umum, jika pelanggaran tata kota bersifat sangat umum dan tidak ada indikasi serius dari pemerintah untuk melakukan penertiban di masa depan, misalnya, banyak bangunan serupa yang juga melanggar, maka properti tersebut dapat dinilai sebagaimana adanya. Namun, penilai harus tetap mempertimbangkan potensi risiko. Penyusutan bisa diterapkan sesuai prediksi waktu penertiban di masa mendatang, jika ada indikasi penertiban akan dilakukan. Pemahaman HBU dan aspek legalitasnya sangat penting bagi penilai properti untuk memberikan estimasi nilai yang akurat dan sesuai dengan kondisi hukum serta pasar yang berlaku.